Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mencintai dan mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup juga melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita disuguhi bacaan Injil yang menarik sekali untuk direnungkan. Kata-kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini boleh kita katakan lumayan keras. Pernyataannya tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya, menunjukkan betapa beratnya tugas menjadi seorang nabi. Saudara-saudari, melalui pembaptisan kita semua diangkat dan mendapat tugas trimoniera, menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas memimpin, menguduskan, dan mewartakan. Secara khusus dalam Injil hari ini disoroti tentang kenabian di tempat asal. Dan perlu kita sadari bahwa menjadi nabi berarti menjadi utusan Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Menjadi corong, menjadi penyuara, pemberita kabar dari sang pengutus. Boleh kita singkat dengan menggunakan istilah mikrofon Allah, mikrofon si pengutus untuk mewartakan. Dan semua tugas memimpin, menguduskan, dan mewartakan itu ada dalam diri kita. Kita mendapat tugas itu ketika kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Dicurahi Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita. Dan kita selalu diingatkan untuk mampu membaharui diri kita, bertobat. Dan di sini nampak bahwa kita harus selalu terhubung dengan Allah. Jika demikian, di mana persoalannya? Mengapa Yesus mengatakan bahwa tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya? Tentu Yesus mengetahui sebelumnya pasti ada keberatan yang timbul di dalam benak sebagian besar pendengarnya. Apa keberatan mereka? Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum, yang begitu banyak dibicarakan orang, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu juga." Mereka mengharapkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dan bagaimana Yesus menjawab keberatan dan penolakan itu? Pertama, dengan menggunakan alasan yang gamblang dan tegas mengapa ia tidak menjadikan
Nazaret sebagai markas besarnya, karena benarlah yang sudah umum diketahui orang bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lalu yang kedua, dengan memberikan contoh yang berkaitan tentang dua nabi paling terkenal dari perjanjian lama yang lebih memilih bekerja di antara bangsa asing daripada bekerja di antara sebangsanya. Elia mencukupi kebutuhan hidup seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon, seorang asing bagi bangsa Israel. Ketika terjadi bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, kisah ini dapat kita baca selengkapnya dalam 1 Raja-Raja 17:9 dan seterusnya. Dikatakan di sana bahwa langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan di dalam 1 Raja-Raja 18:1 dikatakan bahwa pada tahun ketiga Elia menunjukkan diri kepada Ahab dan turunlah hujan di sana. Namun itu bukan tahun ketiga masa kekeringan, tetapi tahun ketiga Elia tinggal bersama perempuan janda di Sarpat itu. Sama seperti Allah di sini ingin menyatakan dirinya sebagai bapa dari anak yatim dan pelindung bagi para janda. Begitu pula ia hendak menunjukkan bahwa ia kaya di dalam rahmat kepada semua orang. Elisa juga menyembuhkan Naaman, orang Syria, dari penyakit kustanya sekalipun ia seorang Syria yang bukan saja orang asing tetapi juga musuh bagi bangsa Israel. Pada zaman Nabi Elisa ada banyak orang kusta di Israel, khususnya 4 orang membawa kabar tentang orang Aram yang mengepung barang-barang rampasan di dalam kemah-kemah mereka untuk memperkaya Samaria. Ketika itu Elisa sendiri sedang berada di dalam kota yang terkepung itu, dan yang sedang terjadi ini adalah penggenapan dari nubuatnya juga. Namun kita tidak menemukan di sana bahwa Elisa mentahirkan orang-orang kusta itu sebagai imbalan atas pelayanan mereka ataupun atas kabar baik yang disampaikan mereka. Sebaliknya ia hanya mentahirkan si orang Syria itu karena tidak seorang pun dari antara mereka memiliki iman untuk menghadap Nabi itu supaya disembuhkan. Akibat dari penolakan keberatan itu, maka Yesus dihalau, diusir keluar dari kota. Karena mereka tersulut sedemikian hebat sehingga berusaha membunuh Yesus. Ini adalah ujian yang berat pada saat ia baru memulai pelayanannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka bangkit berhamburan menyerang dia dan memberhentikan pembicaraannya. Mereka menghalau Yesus keluar kota. Mereka membawa dia ke tebing gunung dengan maksud melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berhasil meloloskan diri karena saatnya belum tiba. Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka tanpa terluka. Mungkin Allah membutakan mata mereka seperti yang pernah ia lakukan terhadap orang Sodom dan Aram. Atau ia mengikat tangan mereka atau memenuhi mereka dengan kebingungan sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Semua ini dapat terjadi karena pekerjaannya belum selesai. Saudara-saudari terkasih, itulah yang membuat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus menyampaikan firman, sabda, kabar sukacita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan, kepada orang-orang yang mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang dekat dengannya. Ada satu contoh seorang anak kecil dalam sebuah keluarga, katakanlah namanya Doni. Ia adalah anak SD kelas 1. Di sekolah dia diajarkan oleh gurunya untuk berdoa setiap kali hendak makan atau selesai makan. Karena merasa bahwa apa yang diajarkan oleh gurunya itu baik dan menarik, Doni tidak sabar ingin mengingatkan ayah, ibu, dan kakaknya di rumah kalau mereka makan sebelum berdoa. Namun yang terjadi apa? Ketika kakaknya hendak makan tanpa berdoa dan Doni menasihati, kakaknya justru mengabaikan dan menyuruhnya pergi bermain. Demikian juga dengan ayah. Dia justru memberi Doni uang untuk jajan. Ibu juga sama, memuji Doni karena belajar hal baik. Namun ibu tetap lanjut dengan makannya dan menganggap kurang serius. Contoh lain, seorang muda baru menyelesaikan studi dan pulang ke kampungnya. Besar kemungkinan dia tetap dianggap anak kecil oleh orang-orang tua di kampungnya dan suaranya belum pasti diperhitungkan sebagai hal yang berguna. Namun sebaliknya di kampusnya ia adalah orang muda yang memiliki peran penting karena apa yang dia lakukan dan katakan sungguh bernilai, benar, bermanfaat dan berguna.
Saudara-saudari yang terkasih, saya kira ilustrasi atau contoh tadi cukup bagi kita. Memang kecenderungan kita menganggap enteng, sepele, sebelah mata atau separuh mata hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang terdekat kita, apalagi yang menyampaikannya lebih muda, sekolahnya lebih rendah, atau pengalamannya tidak cukup, atau tidak memiliki identitas apapun yang bisa kita percayai. Tetapi saudara-saudari terkasih, perutusan kita ketika kita dibaptis tidak mensyaratkan usia atau jabatan. Semua orang yang sudah dibaptis tanpa terkecuali adalah murid Kristus, utusan Allah yang diutus untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kenabian dari kita dituntut kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita semua diutus untuk mewartakan firman Allah. Kita yang mendapat nasihat atau teguran atau pewartaan yang baik perlu berpikir kritis dan menerima jika itu benar, jika itu baik, jika itu menyelamatkan, jika itu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Maka dengan rendah hati kita harus berani mengakui, bukan mengusirnya keluar kota, mengarahkannya ke pinggir tebing supaya kita membuangnya, membunuhnya di sana. Saudara-saudari terkasih, masa prapaskah ini kita dipanggil untuk mampu melihat apa yang baik dan benar dengan berpikir jernih, dengan menggunakan mindset yang lurus. Semoga kita mampu. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tiada habisnya. Maka bantulah kami untuk senantiasa terbuka terhadap panggilan-Mu, agar kami dapat bertobat dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Semoga masa prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri dan lebih dekat dengan-Mu. Mampukan kami untuk menerima setiap pewartaan-Mu dari siapa saja yang memang benar-benar mewartakan kerajaan-Mu, kerajaan kasih, keadilan, belas kasih, dan damai serta sukacita. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.